Waduh, ada apa ini? Bayangin. Vinicius disingkirkan, Rose buka suara soal hatinya yang tak pernah untuk Madrid, dan Rodri datang menghancurkan mimpi mereka semua. Apa benar? Kedatangan Mbappe justru bikin Real Madrid runtuh perlahan, padahal musim ini seharusnya jadi era keemasan baru. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Lo bayangin ya, Vinicius yang udah berjuang mati-matian, bahkan sampai masuk top 3 Ballon d'Or 2024, justru dibalas dingin sama klubnya sendiri. Iya bro. Real Madrid sekarang malah ngincar orang yang jadi penghancur mimpi Vinicius di Ballon d'Or. Dan yang mereka incar bukan pemain biasa. Tapi sosok yang jadi jantungnya Manchester City, Rodri. Setelah Toni Kroos pensiun tahun 2024 kemarin, lini tengah Real Madrid mulai kelihatan goyah. Gak ada lagi sosok pemimpin yang tenang, yang bisa atur tempo dan ngontrol permainan dari tengah. Hasilnya, musim 2024 hingga 2025 kemarin, Real Madrid gagal total. Gak ada gelar domestik, gak ada gelar Eropa. Kering prestasi. Makanya, manajemen klub langsung gercep nyari pengganti Kroos. Tapi bukan sembarang pengganti. Mereka butuh dirigen baru yang bisa jadi roh permainan seperti Kroos dulu. Beberapa nama sempat masuk radar. Nicolo Barella dari Inter, Enzo Fernandez dari Chelsea, Alexis McAllister dari Liverpool, tapi masalahnya semua pemain itu masih jadi andalan klub masing-masing dan kontraknya panjang. Sulit, mahal, dan belum tentu bisa lepas. Lalu, datanglah satu nama yang bikin kaget. Rodri, orang yang secara gak langsung menyebabkan Vinicius gagal Ballon d'Or. Yap, Rodri, gelandang bertahan top asal Spanyol, jadi pilihan utama Real Madrid. Usianya 29 tahun, dan kontraknya di City tinggal tersisa 2 tahun lagi sampai 2027. Dari sisi bisnis, ini kesempatan emas buat Madrid. Dari sisi emosional, ini agak nyakitin sih buat Vinicius. Gimana enggak? Rodri lah yang waktu itu tampil luar biasa di final Euro bareng Spanyol, yang bantu City sapu gelar, dan akhirnya menyalip Vinicius di voting Ballon d'Or 2024. Dan sekarang, klub lo malah mau ngasih kontrak besar buat dia? Gila sih, bro. Tapi tunggu dulu. Real Madrid ternyata udah punya skenario besar. Mereka siap lepas Rodrigo Goes, pemain Brasil juga, buat dapat tambahan dana antara 80-100 juta euro, atau sekitar 1,8 triliun rupiah, dan semua duit itu rencananya bakal dialokasikan buat beli Rodri. Sakitnya double sih buat Vinicius. Satu sahabatnya mau dijual, satu musuhnya mau direkrut, dan semua itu demi nutup satu lubang kosong peninggalan Toni Kroos. Tapi bro, ironi sesungguhnya malah muncul dari si legenda itu sendiri. Karena ternyata Toni Kroos sendiri ngaku dia gak pernah ngefans sama Real Madrid. Waduh bro, ini sih gila. Gimana bisa Real Madrid yang katanya klub terbaik abad ini malah dapat pengakuan kayak gini dari legendanya sendiri? Lu siap ya? Kita bahas fakta yang gak pernah diungkap sebelumnya. Tentang sosok yang diam-diam nyentil harga diri klub besar, Toni Kroos. Di mata fans Real Madrid, Toni Kroos bukan cuma jenderal lapangan tengah. Dia legenda hidup. 5 trofi Liga Champions, 4 gelar La Liga, dan ratusan momen magis bareng Modric dan Casemiro. Tapi ternyata ada sisi yang bikin banyak fans garuk-garuk kepala. Baru-baru ini, Toni Kroos mengaku nggak pernah jadi fans Real Madrid. Bahkan sejak kecil, dia bukan Madridista. Katanya gini, entah kenapa, saya punya jersey Luis Figo. Tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan membantu saya. Saya tidak pernah menjadi pendukung Real Madrid. Gila gak tuh? Padahal banyak yang percaya. Sejak kecil Kroos udah ditakdirkan main di Bernabeu. Apalagi sempat beredar foto dia pakai jersey Real Madrid waktu kecil. Tapi ternyata semua itu cuma kebetulan. Sebenarnya Kroos lebih dukung Werder Bremen, klub Jerman yang waktu kecil jadi panutan dia. Tapi bro, justru ini yang bikin makin menarik. Bayangin ya, lo jadi pemain yang gak cinta-cinta amat sama klub, tapi lo kasih segalanya. Bahkan lo pensiun dengan cara yang gak dimiliki siapapun. Banyak fans Real Madrid yang sampai sekarang belum bisa move on dari keputusan Kroos pensiun di puncak. Tapi, lo harus tahu. Ada satu alasan tersembunyi, yang mungkin bikin lo mikir ulang soal arti loyalitas di sepak bola. Dan yang lebih gila lagi,
Alasan itu nyambung banget ke situasi Vinicius dan Mbappe sekarang. Rose memilih pensiun setelah musim terbaik dalam karirnya. Dia mundur sebelum digeser, sebelum dicadangkan. Dia pensiun dengan kepala tegak, dan warisan yang gak bisa dibantah siapapun. Tapi justru dari sini, ada pelajaran besar buat Real Madrid hari ini. Kalau Toni Kroos aja, yang bukan fans sejak kecil, bisa kasih segalanya, lo pikir pemain kayak Mbappe dan Vinicius bakal segitu loyalnya? Apalagi sekarang, ada peringatan besar yang mulai beredar di balik layar Bernabeu. Real Madrid harus hati-hati. Soal kontrak. Soal kepercayaan. Soal rasa nyaman pemain bintangnya. Karena bisa jadi, semua yang dibangun setelah era Kroos, bakal runtuh dari dalam. Gimana bisa? Dan siapa yang sebenarnya kirim peringatan ke Real Madrid? Jangan kemana-mana, bro. Segmen berikutnya bakal bongkar semua. Waduh bro, ini sih gila. Gimana bisa Real Madrid malah kayak gini ke Vinicius? Pemain yang selama ini mereka banggakan, malah makin ke belakang. Dan semua ini terjadi setelah Mbappe datang. Gue gak ngerti lagi deh, udah triliunan digelontorin, malah jeblok di momen penting. Sekarang Real Madrid lagi-lagi dapat peringatan pedas. Musim ini, Kylian Mbappe resmi mendarat di Santiago Bernabeu. Ekspektasi? Langit. Beneran. Soalnya dia datang pas Real Madrid baru angkat trofi La Liga dan Liga Champions musim sebelumnya. Tapi setelah Mbappe datang ya ampun bro, malah anjlok. Mbappe sendiri sih oke, 44 gol dari 59 penampilan. Tapi Vinicius? Cuma nyetak 22 gol dari 58 laga. Padahal sebelumnya konsisten, 23 gol, 2022-2023, dan 24 gol, 2023-2024. Angka itu bukan sekadar statistik, bro. Tapi gambaran gimana dominasi Vinicius yang perlahan terkikis sama Mbappe. Dan paling parah, kombinasi keduanya? Gak bikin Real Madrid angkat trofi apapun. Serius, Real cuma finish kedua di La Liga. Tersingkir di perempat final Liga Champions, gak ada Copa del Rey. Gak ada Super Copa. Nihil, mantan pemain sekaligus ex-direktur Real Madrid, Predrag Mijatovic, belak-belakan, katanya, Vinicius menurun karena fansnya juga mulai menjauh. Bro, lo paham kan maksudnya? Dulu Vini dielu-elukan, sekarang malah kayak dilupain. Dan itu bukan satu-satunya warning dari Mijatovic. Dia juga nyentil kebijakan klub yang doyan beli pemain-pemain bintang dalam waktu singkat. Ketika lo nyari pengganti Kroos, Modric, Casemiro, dan semuanya lo ganti dalam satu musim ya mustahil. Klub harus ambil keputusan yang lebih bijak. Ucap Mijatovic. Dan lebih lanjut, dia curiga, apakah Vinicius masih dihormati fans seperti dulu? Atau dia juga udah mulai males main buat klub ini? Bukan cuma psikologis, tapi juga soal nilai jual. Kalau Vinicius makin tenggelam dan gak perform, pertanyaan besarnya, siapa yang mau beli dia dengan harga tinggi musim depan? Atau Real Madrid bakal terpaksa lepas dia dengan harga rugi? Menumpuk pemain mahal bisa jadi bumerang, kata Mijatovic. Punya banyak nama besar gak otomatis bikin lo kuat. Lo malah kesulitan ngasih ruang, perhatian, bahkan kasih sayang ke semua pemain yang lo punya. Lo pikir Mbappe bisa bagi panggung sama Vini? Atau Vini bakal diam kalau menit mainnya mulai berkurang? Bro, Real Madrid sekarang kayak punya Ferrari dan Lamborghini, tapi gak tahu siapa yang boleh nyetir. Ujungnya, nabrak juga, dan parahnya lagi. Kabarnya, Vinicius disiapin pesawat pribadi loh, kalau beneran cabut dari Real Madrid. Waduh bro, ini makin gak masuk akal. Pemain yang dulu dijaga mati-matian. Sekarang malah udah disiapin jalur keluar VIP, kenapa Real sampai segitunya? Dan siapa yang siap tampung Vinicius kalau dia cabut? Stay di video ini bro, karena setelah ini bakal kita bahas semua bocoran gila soal jet pribadi, klub peminat, dan konflik dalam tim. Vinicius Junior lagi jadi target utama para petinggi Liga Pro Saudi. Mereka nggak main-main, bener-bener siap lempar duit gede banget ke Real Madrid. Nilainya? Sekitar 302 juta pound, atau setara 6,6 triliun rupiah. Kalau deal, ini bakal pecahin rekor transfer dunia, ngalahin Neymar yang dulu dibeli PSG dari Barcelona seharga 200 juta pound. Tapi ini bukan sekadar transfer mahal. Bro, yang bikin geleng-geleng, duit segitu bisa dipakai buat beli satu pesawat Boeing 777 baru. Harga satu unit Boeing 777 itu sekitar 375,5 juta dolar, menurut data dari EM Airplane. Artinya,
Vinicius bisa beli satu pesawat pribadi kelas berat. Dan masih sisa uang sekitar 29,5 juta dolar alias 481 miliar rupiah. Kebayang nggak? Beli pesawat, dapat kembalian hampir setengah triliun. Gokil, kalau itu belum cukup buat bikin kita bengong, gajinya juga nggak kalah edan. Kalau Vinicius terima pindah ke Liga Pro Saudi, dia bisa dibayar sekitar 475.000 pound per hari. Bukan per minggu, bro. Per hari, itu artinya hampir 10 miliar rupiah sehari. Satu hari kerja, setara gaji pemain Liga 1 selama setahun lebih. Bahkan satu minggu aja, dia udah bisa beli Lamborghini yang paling baru dan masih sisa buat liburan ke Maldives. Nah, di titik ini yang jadi pertanyaan. Apakah Real Madrid bakal melepas Vinicius? Dan ini bagian yang agak ngeri tapi penting, kontrak Vinicius memang masih berlaku sampai 2027. Tapi sampai sekarang belum ada pengumuman resmi soal perpanjangan kontraknya. Negosiasinya sempat berjalan, tapi belum selesai. Di saat kayak gini, Arab Saudi datang. Bawa koper berisi triliunan rupiah. Katanya, orang-orang Saudi nggak buru-buru. Mereka tahu, sekarang belum bisa dapetin Vinicius, tapi mereka sabar. Bahkan kalau Vinicius akhirnya teken kontrak baru di Madrid, mereka siap tunggu sampai 3 tahun ke depan. Mereka cuma butuh satu celah kecil, satu momen ketika Real Madrid lengah. Atau ketika Vinicius mulai bosan sama Eropa. Saat itu terjadi, mereka langsung sikat. Bayangin aja. Liga Pro Saudi bisa punya Vinicius Junior di usia emasnya, dan Real Madrid bakal kehilangan ikon utama mereka tanpa sadar. Di sisi lain, Vinicius Junior juga lagi ada di puncak karir. Baru 25 tahun. Jadi secara fisik dan teknis, dia lagi dalam masa-masa terbaik. Masuk akal kalau Arab Saudi pengen dia sekarang. Bukan nanti. Mereka pengen Liga Pro Saudi diisi bukan cuma nama besar tua, tapi juga pemain bintang yang masih aktif di level tertinggi. Dan jangan lupa, mereka udah berhasil dapetin nama-nama top kayak Ronaldo, Benzema, dan Mane. Bedanya, pemain-pemain itu datang saat karirnya udah menurun. Kalau mereka berhasil boyong Vinicius, ini bakal jadi sinyal kuat ke dunia. Liga Pro Saudi bukan tempat pensiun, tapi tempat rebutan bintang dunia. Jadi sekarang tinggal nunggu, bro, akankah real? Madrid tergoda uang 6,6 triliun rupiah itu, atau Vinicius tetap bertahan dan jadi ikon jangka panjang di Bernabeu? Yang jelas, tawaran ini bukan rumor biasa. Kalau sampai deal terjadi, Vinicius bukan cuma pecahkan rekor. Dia juga resmi jadi pemain paling mahal dalam sejarah sepak bola. Dan Liga Arab bisa berubah selamanya. Hey bro, Real Madrid mulai panas. Bukan di lapangan, tapi di dalam manajemen. Xabi Alonso dan Florentino Perez dikabarkan mulai nggak sejalan soal arah klub ke depan. Xabi bawa visi baru yang lebih modern dan taktis, tapi Perez masih percaya gaya lama yang serba instan dan penuh tekanan dari atas. Dua arah yang saling tarik ini bikin suasana ruang rapat makin panas, bahkan mulai mengganggu stabilitas klub. Dan ya, mari kita lanjut ke segmen selanjutnya. Xabi Alonso dan Florentino Perez, yap, kabarnya, mereka lagi bersitegang soal kebijakan transfer klub. Gue ulang, ya, bukan beda pendapat kecil. Tapi sampai adu argumen serius, bro. Belum lama ini ada laporan, katanya setelah Real Madrid pulang dari ajang Piala Dunia antar klub 2025 dengan gagal di semifinal, keduanya ketemuan. Bukan ketemu untuk bicara baik-baik soal masa depan, Perez justru langsung nunjuk satu titik lemah, lini tengah dan pertahanan. Dia pengen nama besar, pemain dunia, sosok Galacticos baru. Dan siapa yang jadi incarannya? Rodri dari Manchester City. Tapi masalahnya, Pep Guardiola masih butuh dia. Transfernya jelas susah, bahkan nyaris mustahil buat sekarang. Sementara Alonso punya pendekatan lebih realistis, dia ngusulin nama-nama kayak Angelo Stiller dari Stuttgart, Nicolo Barella dari Inter Milan, sampai ke Smith dari AS Alkmaar. Lo tahu apa respon Perez? Langsung nolak semuanya. Katanya, gak sesuai standar Madrid. Padahal, Alonso cuma nyari pemain yang bisa langsung adaptasi. Bukan sekadar bintang mahal. Tapi tunggu dulu. Konflik ini ternyata bukan cuma soal pemain. Ada yang lebih gede, lebih sensitif, duit. Lo inget Vinicius Junior? Sekarang dia udah jadi simbol proyek masa depan Madrid. Setelah Benzema cabut, tapi diam-diam, klub-klub Arab datang bawa tawaran gila. 6,6 triliun rupiah, bro. Gila nggak tuh? Arab siap angkut Vinicius, dan walau Vini bilang dia pengen bertahan, kontrak barunya masih belum kelar juga. Lo tahu kan, duit segede itu bisa bikin goyah siapa aja. Bahkan Perez. Jadi gini ceritanya. Alonso maunya bangun tim pelan-pelan, solid, dan berpondasi. Perez maunya instan, megah, penuh bintang, tapi penuh risiko juga. Dan lo tahu sendiri kan, Real Madrid sekarang lagi gak dominan di La Liga. Barca yang justru stabil dan konsisten. Madrid malah makin sering kena comeback. Tapi yang paling ngeri nih ya,
Konflik internal ini bisa berdampak gede banget. Kalau sampai Vini beneran dilepas demi duit, dan Alonso terus ditolak soal transfer, masa depan Real Madrid bisa gelap. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal mundur duluan? Xabi Alonso yang idealis, atau Florentino Perez yang mulai panik karena tekanan finansial? Dan yang lebih penting, apakah Real Madrid masih bisa bertahan sebagai raksasa Eropa? Kalau arah visi mereka aja udah beda, silahkan tulis pendapat lo di kolom komentar. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.